Ya cari di Play Store ya, cari di Google banyak sekali itu. Yang penting kita mau cari apa tidak seperti itu. Dalilnya ya terkait keutamaan baca Al-Qur'an banyak sekali. Salah satunya adalah yang ana sebut tadi. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Ini dalam hadis yang sahih ya, atau hasan oleh sebagian para ulama. Nah, jadi teman sekalian bayangkan bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf itu, dan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini dalam kondisi biasa. Nah, bagaimana ketika kita lakukan ini di bulan Ramadan? Lebih besar lagi, dan lebih besar lagi ketika itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena apalagi kita ketika membaca Al-Qur'an itu bertemu dengan malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Oh, ini luar biasa sekali ini. Lebih baik daripada 1000 bulan itu kita dapat. Pahala kita tilawah itu ya seperti puluhan tahun lah seperti itu ya kalau kita kalkulasikan. Kalau kita bertemu ya, kita benar-benar ibadahnya full dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Besar sekali, luar biasa. Oleh karena itu mari kita semangat tilawah mulai dari saat ini ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kita SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Nah, ini teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin antum di tempat antum tinggal ada TPQ di situ, semangat ya mengajar anak-anak ngaji. Selain antum juga semangat ngaji, karena ini antum mengajarkan ya, semangat seperti itu. Begitu juga kalau misalnya, tapi antum tidak ada yang sudah nikah ya. Misalnya antum punya kakak ya, atau yang sudah nikah punya anak, motivasi dia juga biar semangat ya, ajarin anak-anaknya ngaji di bulan Ramadan, dan dia juga semangat ngaji ya. Karena ini luar biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, jadi tidak boleh terlewat begitu saja ya. Kemudian setelah kita latih puasa di bulan ini, kemudian latih juga memperbanyak tilawatil Quran, kita juga latih diri kita untuk bersemangat menuntut ilmu. Karena kan mungkin masih belum memadai ya ilmu kita sebelum masuki Ramadan ini. Maka kita semangat membaca buku-buku keislaman tentang fikih puasa, dan menghadiri kajian-kajian baik itu online maupun offline. Salah satunya pada kesempatan malam ini ya, mudah-mudahan ini terhitung sebagai kita menuntut ilmu ya. Amin. Nah, teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi biar besok puasa selama sebulan itu benar-benar maksimal, maka kita harus tahu ilmunya. Karena sesuatu ya, kalau kita lakukan tanpa ilmu itu nanti banyak masalah yang terjadi. Bayangkan ya, misalnya kita memperbaiki sepeda motor, misalnya rusak businya, tapi kepada orang yang tidak pernah paham atau tidak tahu tentang masalah permotoran, perbengkelan, maka semakin rusak motor kita. Begitu juga kalau kita beribadah tapi tidak didasari ilmu, cuma berbekal semangat saja, bisa jadi nanti ibadah yang kita lakukan itu malah bid'ah, tidak sesuai dengan yang dituntunkan Nabi. Kan bid'ah itu bukan cuma tidak dapat pahala ya, bukan cuma tertolak, tapi kita berdosa. Karena kalau kita melakukan bid'ah itu seolah-olah kita beranggapan bahwa agama ini tidak sempurna, padahal agama ini telah sempurna. Sudah sempurna agama ini, jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangi. Tangan ya, atau manusia ya, misalnya kita sudah sempurna ya, 5 jari kita. Coba bayangkan misalnya kita lahir dalam kondisi 4 jari kita tangan kiri. Kan tidak sempurna jadinya, cacat. Karena ini kita sudah sempurna, atau lebih menjadi 6. Ada penambahan, kalau tadi pengurangan, cacat jadinya. Begitu juga agama.
karena agama Islam ini telah sempurna, kalau kita tambah-tambah dengan amal-amal yang kita buat-buat ya, berdasarkan hawa nafsu kita, atau berdasarkan nenek moyang kita, atau berdasarkan siapa ya seperti itu, padahal tidak punya dalil, maka kita telah menambah sesuatu yang buruk untuk agama. Karena agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Cukup kita pelajari, kita amalkan apa yang diajarkan Nabi. Tidak habis-habis, saking banyaknya seperti itu. Terkait dengan pentingnya menuntut ilmu ini, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi kita SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya. Terutama ilmu-ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Seperti sholat, termasuk puasa ini, karena dia kewajiban, karena dia adalah salah satu rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Afwan gangguan tadi. Nah, itu teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Puasa ini merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Jadi benar-benar harus maksimal. Oleh karena itu kita harus berbekal ilmu. Selain itu Imam Bukhari juga pernah mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu, kita harus berilmu dulu sebelum kita berucap dan berbuat, beramal maksudnya. Sebelum kita berkata-kata, karena ibadah itu juga kan dengan lisan. Kita baca doa dan seterusnya ya. Kemudian dengan perbuatan, anggota badan, gerakan sholat dan seterusnya. Itu kan perbuatan. Harus ada dasar ilmunya. Karena kalau tidak berbahaya nanti. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya. Beliau pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslim, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada unsur memperbaikinya. Mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Maksudnya ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasari ilmu itu biasanya banyak rusak, tidak sesuai dengan yang dituntunkan Nabi, tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam sunnah-sunnah Nabi yang sahih seperti itu. Oleh karena itu, mari kita semangat ya menuntut ilmu, baik itu secara online maupun offline, maupun dengan kita membaca buku-buku karya para ulama dan para asatidzah ya, para ustadz-ustadz seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi ini harus maksimal, karena dinaikkan loh amal kita pada bulan ini. Jadi masa kita tidak senang ya ketika kita beramal banyak sekali jenisnya, tentu kita senang sebagaimana Nabi tadi, Pak uhibbu katanya, maka aku suka ya ketika amal aku dinaikkan, wa ana shaim, dan aku dalam kondisi berpuasa. Nah, kita tentu senang ya dalam kondisi banyak tilawah di bulan Sya'ban, banyak menuntut ilmu, kemudian amal kita dinaikkan, oh luar biasa. Tentu kita senang ya, walaupun tentu itu kita hanya bisa melihatnya dengan mata keimanan ya. Seberapa besar pahala kita, ganjaran kita kan tidak bisa kita lihat ya. Dengan imanlah kita bisa melihatnya. Dan iman ini bisa terus naik ya, tidak turun, tidak lemah, dengan terus berkumpul dengan orang-orang soleh, ikut pengajian, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau tidak, kalau kita lengah ya, waktu akan menebas kita, membuat kita lalai. Karena sebagaimana dalam banyak ungkapan ya, al-waktu kas-saif ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita yang tertebas. Maksudnya terkena dengan tipu daya setan. Kita jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, kita lalai. Jadinya kita putur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sedekah. Ini amal yang harus kita lakukan, kita latih di bulan Sya'ban ini. Sedekah. Nabi kita SAW bersabda ya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Nah, oleh karena itu teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jika antum sekalian ya ada orang yang berkecukupan secara rezeki atau diberi keluasan rezeki ya di bulan Sya'ban ini, maka silahkan ya latih diri untuk berinfak ya, latih diri untuk sedekah. Karena sekali lagi itu secara zahir kurang harta kita, berkurang dia dari 10.000 kita kasih orang 5.000 jadi 5.000, tapi dalam pandangan Allah SWT itu dia bertambah. Dan memang itu benar adanya nanti. Kalau kita ikhlas karena Allah, sedekah nanti biasanya dilipat gandakan. 5.000 tuh bisa jadi berlipat menjadi 7 kali lipat ya. Tinggal dikali 5 kali 7 ya, 5.000 kali 7. Wah, itu 35.000 jadinya. Dari 5.000. Tapi kalau ikhlas, bukan saya sedekah biar uang saya banyak. Tidak boleh seperti itu ya. Ikhlas bersedekah karena ini adalah sunnah dari Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi. Adapun nanti kita dapat kembali ya dari Allah SWT, rezeki datang kepada kita secara tiba-tiba ya karena kita telah bersedekah, maka itu adalah kebaikan untuk kita. Tapi tidak boleh kita dari awal kita niatkan agar kita bersedekah agar uang kita bertambah, tidak boleh ya. Kita hanya mengetahui ya bahwa kalau kita bersedekah uang kita tidak berkurang, itu saja, harta kita tidak berkurang. Adapun nanti kita dapat atau tidak itu urusan Allah SWT ya. Kalau memang dengan bertambahnya uang itu atau rezeki atau harta tersebut baik untuk kita, maka Allah akan berikan. Tapi kalau itu membuat kita lalai, membuat kita menggunakannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bermaksiat, maka itu tidak diberikan kemudian oleh Allah SWT, maka itu juga baik untuk kita. Kemudian yang terakhir ya, amal yang bisa kita training di bulan Sya'ban ini adalah Qiyamul Lail. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim ya, seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu sholati ba'da sholatil mafruḍah." Utama salat ya, atau salat yang paling utama ba'da sholatil mafruḍah, ba'da salat yang wajib, sholatul lail. Kemudian beliau mengatakan sholatul lail, yakni salat di waktu malam. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, salat malam ini adalah salah satu salat sunnah yang paling besar pahalanya setelah salat wajib. Kemudian disusul oleh yang selanjutnya yakni salat qobliyah subuh. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dalam hadis yang sahih. 2 rakaat salat sunnah fajar, yakni salat sunnah qobliyah subuh, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi ini luar biasa ya salat malam, dan dalilnya banyak dari Al-Qur'an ya maupun dari As-Sunnah. Betapa dulu para ulama itu kenapa kemudian wajahnya cemerlang, teduh ya untuk dilihat, karena mereka itu rajin salat malam. Jadinya berwibawa, berkarisma. Bahkan dulu ya ada seorang ulama ya, dilihat oleh murid-muridnya, cuma melihat wajahnya aja masalah yang dia punya itu hilang. Saking begitu anunya ya ketika melihat wajah gurunya. Karena saking luar biasanya ya orang solih itu, pengaruhnya luar biasa. Apalagi sering sholat malam ya. Dan ini pernah terjadi ya. Banyak sekali kejadiannya. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ini lama sekali di penjara ya. Nah, itu ada salah satu muridnya yang bernama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau sering kita dengar Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau ini adalah salah satu murid beliau. Pada suatu ketika Imam Ibnul Qayyim menemui beliau, berkunjung ke beliau ya, karena beliau ini merasa sempit dadanya, sempit hatinya karena permasalahan dunia ya yang ruwet. Ketika beliau menemui gurunya tersebut, tiba-tiba langsung ya
hilang masalah yang dia punya. Begitu luar biasanya ya, cuma melihat muka orang soleh saja sudah benar-benar masalah itu seperti hilang. Dan kadang juga kita ya, kalau orang itu benar-benar soleh ya, dia seorang ulama, seorang dai yang ikhlas berjuang di jalan Allah, kita kalau melihat wajahnya itu, oh, ingat surga, ingat neraka ya, karena luar biasanya ya. Dan itu biasanya apalagi orang-orang yang sering sholat malam, qiyamul lail, itu bercahaya wajahnya, cerah. Pokoknya Allah tanamkan pada hati hamba-hambanya yang lain itu, ketika melihat orang ya yang dia mungkin tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau yang rajin qiyamul lail itu, menyejukkan seperti itu, menenangkan ya seperti itu. Dan tentu kita bukan cuma itu yang kita inginkan ya, fadilahnya, keutamanya dari sholat malam ini, tapi karena memang ini adalah yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Tentunya yang paling konsisten tentu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai bengkak kakinya sholat qiyamul lail ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha terheran pada suatu ketika, dalam sebuah hadis yang sahih. Kok seperti itu sih? Kurang lebih ya bahasa kitanya, bukankah dosa kamu yang sebelumnya maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah SWT? Kata beliau SAW, afala akuna abdan syakuro, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Seperti itu beliau menjawab. Maksudnya adalah beliau benar-benar melakukan itu karena sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul, tentu memberi contoh yang terbaik ya kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Dan karena beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul, tentu beliau tidak boleh ya, memanfaatkan jaminan bahwa beliau dijamin masuk surga, kemudian malas beribadah. Itulah luar biasanya Nabi kita ya. Nah, kita ini sekarang tidak ada jaminan ya kita masuk surga. Tidak ada jaminan kita ini. Amal mana yang akan masukkan kita ke surga? Lewat pintu mana? Babur royan kah? Karena kita banyak puasa. Babus sholat, karena kita banyak sholat. Kemudian pintu-pintu yang lain ya, belum tentu. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu, karena tidak menjamin, marilah kita senantiasa hadirkan dalam setiap kita beribadah kepada Allah SWT, terutama di bulan ini, kita hadirkan rasa takut, al-khawf, kemudian roja, rasa harap, dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah SWT dalam beribadah. Biar dengan rasa takut, kemudian rasa harap, kemudian rasa cinta tersebut, ikhlas kita bisa tumbuh, bisa muncul ya, dengan semurni-murninya keikhlasan ya, tidak tercampur oleh ujub, bangga diri, dan tidak tercampur juga oleh riya, ingin dilihat oleh sesama. Nah, itu iwabillah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa Anda sampaikan. Tambahan satu ya, terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, yakni tanggal 15 Sya'ban. Ini para ulama berselisih pendapat terkait dengan apakah ini memiliki keistimewaan atau keutamaan tertentu atau tidak. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan tidak ada keistimewaan. Dia sama dengan malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain, malam nisfu Sya'ban tersebut. Adapun yang mengistimewakan itu, kemudian dia di situ melakukan sholat, membaca doa, baca yasin, dan seterusnya, maka ini dia mengikuti pendapat yang minoritas. Karena ini tidak ada dalam hadis Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, tapi pernah dilakukan dulu oleh sebagian para ulama dari kalangan tabi'in, terutama kalangan tabi'in dari negeri Syam. Namun ketika hal itu terjadi, para ulama tabi'in dari Hijaz, ya dari Mekkah ya saat itu mengingkari perbuatan tersebut, itu adalah bid'ah. Dan perbuatan
apa namanya, tabi'in tidak bisa menjadi dalil ya, karena dia di bawah sunnah Nabi SAW dan di bawah juga perkataan para sahabat, karena para sahabat itu adalah guru dari tabi'in. Tabi'in itu di bawah sahabat ya. Jadi perbuatan mereka tidak otomatis mutlak bisa menjadi dalil ya kita melakukan suatu ya. Tidak jelas, apalagi ini terkait ibadah ya, tidak boleh mengada-ngada. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, ana bacakan teksnya, tidak ada satu dalil pun yang sahih, kata beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan dalil yang ada hanyalah dari beberapa tabi'in yang merupakan fuqaha, ahli fikih negeri Syam. Nah, ini kata beliau. Adapun di sebagian ulama hadis ya, seperti Imam Ibnu Hibban ya rahimahullah, itu sebagian hadis terkait dengan keistimewaan keutamaan malam nisfu Sa'ban ini beliau sahihkan, dan beliau sebagiannya ya, tidak semua. Tapi secara umum dalil-dalil tentang keutamaan kisah nisfu Sa'ban itu adalah dhaif, lemah. Adapun terkait dengan sholat pada malam nisfu Sya'ban, mengkhususkan sholat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu pada bulan Sya'ban itu, nisfu Sya'ban ya, seperti itu, tanggal 15 besok, itu kata para ulama, mayoritas ulama, itu adalah maudhu, palsu. Kalau tadi keistimewaan keutamaan nisfu Sya'ban itu adalah hadisnya hadis dhaif, lemah ya, banyak hadis lemah di situ. Adapun terkait dengan sholat, melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban itu maudhu, palsu. Jadi lebih parah lagi dari hadis sebelumnya yang dhaif. Karena dhaif kan masih bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Yang penting hadis dhaif itu mempunyai sandaran hadis yang sahih yang lain yang mendukung hadis tersebut. Tapi kata para ulama, sebagian besar ya, hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu hadis dhaif dan tidak ada hadis sahih yang mendukungnya. Jadi itu makanya berat, kalau bisa ya kita tinggalkan ya, enggak usah. Lalu bagaimana misalnya kita sholat ya, beribadah di malam nisfu Sya'ban, ya tidak mengapa itu, atau qiyamul lail, tidak mengapa. Itu sama dengan hari-hari yang lain. Yang salah itu adalah kita mengistimewakan, menghususkan, dan kita meyakini bahwasanya nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, itu yang salah kata para ulama. Adapun kalau kita tidak menganggap bahwa di situ ada keutamaan, maka tidak mengapa, silakan beribadah sebagaimana hari yang lain, atau mau banyak-banyak juga silakan. Tidak masalah. Yang penting jangan diyakini, karena itu sebagian ulama lemah hadisnya. Baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitabnya At-Tahzir minal Bid'ah ya. Itu beliau mengatakan palsu itu, maudhu, hadis-hadis tentang keutamaan sholat dengan jumlah rakaat-rakaat tertentu dengan berjamaah di masjid, yaitu palsu kata beliau rahimahullah. Mungkin itu iwafilah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini, yang sedikit ini, bermanfaat, mendatangkan keberkahan untuk Ana pribadi dan untuk kita semua. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada sesi tanya jawab.